Shalom semuanya. Shalom. Ya, sekali lagi jangan sampai ya. Shalom anak sekolah minggu pos pelayanan Makedonia. Shalom teacher. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus luar biasa. Nah, saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari semuanya disiapkan Alkitabnya juga. Kita mulai bersama dulu. Amin. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi mengampuni. Untuk kita semua, anak-anak kami yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dihakimi, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya semua ibadah kami mulai dari puji-pujian, bahkan juga doa permohonan dan juga firman yang akan kami dengar, semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ini kita akan kembali bernyanyi bersukacita. Jadi semuanya adik-adik silakan berdiri. Kita bernyanyi KASIH. Mari kita bersukacita tunjukkan kasih Allah kepada kita. Boleh semua buat gerakannya ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati kami dan memimpin kami. Sampai saat ini kami boleh ada. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14 tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di sini teacher akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Demikian firman Tuhan. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kalau kita kamu minta maaf, apa yang... Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Nah, adik-adik sekalian, coba lihat gambar di samping. Itu gambar siapa ya? Ia adalah Nelson Mandela. Dia seorang tokoh yang sangat terkenal. Dia seorang tokoh yang memperjuangkan kulit hitam di Afrika Selatan. Dia pernah dipenjara sampai 20 tahun. Ketika dia bebas dan bahkan dia menjadi presiden, dia tidak mengingat-ingat dan bahkan dia mengampuni kesalahan orang-orang yang berlaku jahat kepadanya, seperti penjaga penjara. Ketika dia menjadi presiden, dia mengundang untuk makan penjaga penjara itu. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mengundang dia, padahal dia seringkali membuat berlaku tidak baik kepadamu?" Lalu Nelson Mandela menjawab bahwa ketika kita bisa mampu
mengampuni orang yang sangat menyakiti kita, maka kita akan bisa mengampuni semua orang. Nah, di cerita firman Tuhan tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Yusuf pun berlaku tidak baik kepadanya. Ketika ayahnya sangat mengasihi Yusuf, saudara-saudaranya sangat membenci. Saudara-saudaranya iri, mereka tidak suka. Bahkan pernah saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka menjualnya ke para pedagang-pedagang sampai akhirnya dia berada di Mesir. Dia sebagai budak di sana, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan sampai akhirnya suatu ketika Tuhan memperhatikan dia, Tuhan menaikkan dia menjadi seorang penguasa yang terkenal di Mesir. Pada suatu ketika di Mesir dan di Kanaan terjadi badai kelaparan. Semua orang mencari makanan ke negeri Mesir, termasuk orang-orang Kanaan. Dan ternyata bahwa ayahnya sama saudara-saudaranya tinggal di Kanaan. Ayah mereka memberitahukan kepada saudara-saudaranya supaya mereka pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Lalu pergilah saudara-saudaranya untuk mencari makanan ke negeri Mesir. Mereka tidak mengenali Yusuf lagi, tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu. Lalu bagaimana respon daripada si Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya? Apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang telah berlaku jahat kepadanya? Tidak, adik-adik. Justru dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf. Dan bahkan dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya supaya mereka pindah dari Kanaan ke Mesir, karena badai kelaparan masih lama, bahkan sampai 5 tahun lagi. Jadi Yusuf pun memberi pesan supaya saudara-saudaranya pindah ke Mesir, dan Yusuf akan memelihara mereka, memberi mereka makan. Nah, adik-adik, kita telah melihat bagaimana si Kaleb bersama Sofia, kakak beradik, mereka baikan, mereka mengampuni. Bagaimana juga tadi Nelson Mandela yang mengampuni penjaga penjara. Kemudian dengan firman Tuhan juga Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang berlaku jahat kepadanya. Nah, pernahkah kalian benci, marah kepada adik kalian, atau kepada kakak kalian, atau kepada teman-teman kalian? Nah, di sini diajari kita untuk mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni adalah melepaskan rasa kebencian, rasa amarah kita kepada orang yang berlaku salah kepada kita, sehingga kedamaian yang memenuhi hati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengampuni, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk mengampuni. Jadilah anak-anak Tuhan yang senang mengampuni, dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya menjadi anak-anaknya yang mengampuni orang lain. Adik-adik teacher sekalian, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Shalom dan amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan.
setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami. Kami telah memuji memuliakan namamu melalui lagu-lagu pujian, doa permohonan, bahkan firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat bertumbuh menjadi anak kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaanmu ya Bapa. Dan semuanya yang telah kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan namamu saja. Bantu kami ya Bapa untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you want